Selamat datang di Ringka Info. Apakah Anda penasaran tentang negara-negara yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi peluang dan tantangan yang dihadapi negara-negara tersebut. Dari ekonomi digital yang semakin berkembang hingga regulasi yang rumit, temukan apa saja yang perlu Anda ketahui tentang masa depan Bitcoin di seluruh dunia. Halo semua, selamat datang kembali di Ringka Info. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, terutama bagi Anda yang mengikuti perkembangan dunia cryptocurrency. Kita akan mengupas tuntas tentang negara-negara yang telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Pertama-tama, mari kita mulai dengan sedikit latar belakang. Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama yang muncul telah menjadi sorotan global sejak diluncurkan pada tahun 2009. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang menyadari potensi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai alat investasi dan transaksi. Namun, tidak semua negara memiliki pandangan yang sama terhadap Bitcoin. Ada yang melihatnya sebagai peluang, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman. Salah satu negara yang paling dikenal dalam mengadopsi Bitcoin adalah El Salvador. Pada tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Pemerintah El Salvador percaya bahwa adopsi Bitcoin dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi El Salvador adalah fluktuasi harga Bitcoin yang sangat tajam. Ketika harga Bitcoin melonjak, banyak orang yang merasa diuntungkan. Tetapi saat harga turun, banyak yang mengalami kerugian. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana penggunaan Bitcoin dapat mempengaruhi perekonomian lokal, terutama di sektor yang bergantung pada remittance atau kiriman uang dari luar negeri. Namun, tidak hanya El Salvador yang mengadopsi Bitcoin. Negara lain seperti Republik Afrika Tengah juga telah menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk memodernisasi ekonomi negara tersebut dan menarik investor asing. Tentu saja, langkah ini juga menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan tingkat literasi keuangan yang rendah. Mari kita lihat negara-negara lain yang juga membuka diri terhadap Bitcoin. Misalnya, Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang paling awal melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Di Jepang, Bitcoin dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, dan ada banyak perusahaan yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Namun, Jepang juga memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan mencegah pencucian uang. Sementara itu, di Eropa, kita dapat melihat negara seperti Switzerland dan Malta yang telah menciptakan lingkungan yang ramah bagi cryptocurrency. Di Switzerland, terdapat banyak perusahaan yang beroperasi di sektor blockchain, dan pemerintahnya mendukung inovasi di bidang ini. Malta, di sisi lain, dikenal sebagai pulau blockchain, karena undang-undang yang mendukung teknologi blockchain dan cryptocurrency. Namun, perjalanan menuju adopsi Bitcoin tidak selalu mulus. Banyak negara masih ragu untuk mengadopsi Bitcoin secara resmi, karena kekhawatiran tentang keamanan, regulasi, dan potensi penggunaan untuk kegiatan ilegal. Beberapa negara, seperti China, bahkan telah melarang cryptocurrency sama sekali. Apa saja peluang yang dapat diambil dari adopsi Bitcoin? Pertama, ada potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menggunakan Bitcoin, orang-orang yang tidak memiliki akses ke bank dapat berpartisipasi dalam ekonomi global. Kedua, ada potensi untuk menarik investasi asing. Negara yang memiliki regulasi yang ramah terhadap cryptocurrency dapat menarik perusahaan dan investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan yang ada. Salah satunya adalah regulasi yang belum jelas di banyak negara. Ketidakpastian hukum dapat membuat investor dan perusahaan ragu untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Selain itu, edukasi masyarakat tentang cryptocurrency juga sangat penting. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat bisa menjadi korban penipuan atau kehilangan investasi mereka. Jadi, bagaimana masa depan Bitcoin di seluruh dunia? Apakah kita akan melihat lebih banyak negara yang mengadopsi Bitcoin secara resmi, atau apakah akan ada lebih banyak larangan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti,
dunia cryptocurrency terus berkembang, dan kita harus siap untuk mengikuti perkembangan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini seputar cryptocurrency dan topik menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pandangan Anda mengenai adopsi Bitcoin di negara-negara tertentu. Sampai jumpa di video selanjutnya di Ringka Info.